Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menyoroti kinerja Maung Bandung yang kurang greget saat melakukan serangan. Hal itu disampaikan Boyan Hodak setelah Persib ditahan imbang 1-1 oleh PSIM Yogyakarta dalam laga lanjutan kompetisi Superliga di Stadion Sultan Agung Bantul. Persib di laga ini sebenarnya memiliki 2 kesempatan emas untuk mencetak gol melalui tendangan penalti. Namun kedua-duanya gagal dieksekusi dengan maksimal. Pertama pada menit ke-71, eksekusi penalti William Barros melambung tinggi di atas mistar. Kedua, tendangan penalti Maklok diblok dengan kaki oleh kiper PSIM Cahya Supriyadi di menit-menit akhir. Boyan pun seolah kehabisan kata-kata saat ditanya soal kegagalan William Barros dan Maklok yang mengeksekusi tendangan penalti dengan maksimal. Saya tidak bisa bilang apa-apa, dalam satu pertandingan kami dapat peluang penalti namun keduanya gagal. Terlepas dari kegagalan memaksimalkan 2 peluang dari tendangan penalti, Boyan menegaskan dia belum puas dengan kinerja tim saat melakukan serangan. Kami membuat peluang, tapi saya belum puas dengan penyelesaian akhir. Dari permainan secara bertahan kami sudah bagus, kecuali ada peluang dari mereka bisa cetak gol dari penalti. Selebihnya semua oke, tuntasnya. Peristiwa tidak mengenakan dialami 2 mantan penyerang Persib Bandung, David Da Silva dan Ciro Alves, saat Malut United berhadapan dengan Persija dalam laga yang berlangsung pada pekan ketiga Superliga. Pertandingan yang berlangsung di Jakarta International Stadium berakhir 1-1. Pada laga tersebut, 4 pemain asing yang musim lalu membela Persib diturunkan Malut United. Mereka adalah David Da Silva, Ciro Alves, Tirondel Pino, dan Gustavo Franca. David mendapatkan hal yang tidak mengenakan, dia mengalami cedera sehingga harus ditanduk keluar sebelum laga berusia 10 menit. Sedangkan Ciro Alves mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari The Jackmania. Momen itu terjadi ketika Ciro akan mengambil tendangan sudut di kanan gawang Persija. Ciro dilempar sepatu oleh oknum supporter Persija. Sepatu berwarna putih itu untungnya tidak mengenai pemain asal Brazil tersebut. Akhirnya, oknum itu diturunkan dari tribun utara dan diamankan steward yang sudah menunggu di bawah. Selain itu, di bench pemain Malut United sampai adu argumen dengan The Jackmania yang duduk di tribun barat Jakarta International Stadium. Maklum, jarak tribun barat JIS dengan bench pemain Malut sangat dekat. Laga sempat dihentikan sekitar 4 menit dan dilanjutkan lagi tanpa adanya gol tercipta, tuntasnya. Dua penalti yang gagal dieksekusi William Barros dan Maklok menjadi sorotan besar saat Persib Bandung ditahan imbang PSIM Yogyakarta. Meski begitu, pelatih Boyan Hodak tetap memberikan pembelaan kepada kedua pemainnya tersebut. Boyan menegaskan pemilihan algojo penalti bukan keputusan asal-asalan, melainkan berdasarkan catatan konsistensi di latihan maupun pengalaman musim sebelumnya. Kita akan lihat, karena semua sebenarnya bisa dilatih, tapi ketika sudah masuk ke pertandingan, itu berbeda. Apalagi memasuki menit 90 dengan kondisi lelah dan suasana yang tidak bersahabat. Kadang, faktor mental membuat penendang melakukan kesalahan. Barros tidak pernah gagal penalti di latihan selama 2 bulan terakhir. Sementara Maklok musim lalu adalah algojo kami, dan dalam 2 tahun terakhir, saya rasa dia tidak pernah gagal. Jadi soal siapa yang menendang, semuanya tergantung situasi di depan. Dengan demikian, Boyan tidak menutup kemungkinan akan adanya rotasi eksekutor di laga mendatang.
Namun ia menegaskan keputusan akhir akan bergantung pada kondisi dan situasi di lapangan, bukan hanya catatan di sesi latihan tuntasnya. Kerusuhan supporter pecah usai laga PSIM Yogyakarta menghadapi Persib Bandung di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu 24 Agustus. Pertandingan PSIM menghadapi Persib Bandung dalam laga pekan ketiga Superliga yang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul berakhir dengan skor imbang 1-1. Namun alih-alih pulang dengan suasana damai, malam itu justru diwarnai dengan kerusuhan antar supporter yang viral di media sosial. Bentrokan antara pendukung kedua tim pecah usai laga tersebut. Video-video yang beredar di berbagai platform media sosial memperlihatkan situasi memanas di sekitar area stadion hingga ke jalanan di Malioboro. Berdasarkan informasi yang ramai dibicarakan warganet, kericuhan dipicu oleh dugaan bus supporter Persib Bandung yang tidak sengaja menabrak pendukung PSIM. Insiden itu sontak menyulut emosi fans Laskar Mataram yang merasa dilecehkan dan langsung mencoba melakukan aksi balasan. Dikutip dari laman TV One News, polisi segera turun tangan untuk mengendalikan situasi. Aparat keamanan melakukan penjagaan ketat di beberapa titik rawan kericuhan di sekitar Yogyakarta, termasuk di stasiun Lempuyangan yang sempat menjadi lokasi gesekan antar oknum supporter tersebut. Menariknya, kericuhan ini terjadi di tengah aturan I-Liga yang masih melarang kehadiran supporter tim tamu untuk musim ini. Aturan tersebut sebelumnya dikeluarkan untuk meminimalisir bentrok antar pendukung sepak bola Indonesia. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada pelanggaran terhadap kebijakan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden yang viral di media sosial tersebut tuntasnya.